Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Kesar Rafael dengan NIM 11S23031 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum 4 dari Machine Learning di mana judul Regression Modeling and Other. Di mana di sini terdapat dua latihan dan satu tugas, di mana latihan pertama itu kita masih menggunakan dataset dari yang lama yaitu penjualan tiket. Latihan kedua kita masih menggunakan dataset Titanic dan tugas kita masih menggunakan dataset data COVID, di mana pada latihan pertama ini kita melanjutkan dari praktikum UI sebelumnya, di mana kita mengimport library seperti biasa dan melek data. Di sini kita akan memulai eh, filtering data, di mana kita melakukan filtering data untuk yang penting, di mana dari tabel tersebut ternyata masih ada data yang string. Artinya eh, kita harus melakukan encode data, di mana pertama itu kita melakukan label encoding, di mana mengonversi kategori menjadi angka integer unik secara langsung. Lalu kita melakukan one hot encoding untuk membuat kolom biner. Selanjutnya kita lakukan ordinal encoding. Dari teori dan tabel tersebut, saya melakukan label encoding, di mana di sini sudah ada encode data menggunakan label encoding, di mana kita memanggil encode-nya yaitu encode city dan encode airline, dan kita mengencode datanya, di mana hasil encode dalam kolom city itu yaitu 0 Jakarta, 1 Medan, 2 Surabaya. Hasil encode untuk kolom airline-nya itu 0 Citylink, 1 Garuda, dan 2 Lion Air. Eh, Selanjutnya di sini untuk melihat label aslinya, dan bisa juga kita konversi date-nya berdasarkan bulannya di sini. Eh, Setelah itu eh, kita akan membagi datanya atau biasa dikenal dengan istilah splitting data, di mana kita lakukan eh, di sini, di mana biasanya pilihannya itu 90 bagi 10, 80 bagi 20, 70 30, 60 bagi 40, dan 50 bagi 50. Setelah splitting, kita langsung modelingkan, di mana kita di sini melakukan regresi. Bisa kita lihat di sini, kita insert model dan kita panggil modelnya yaitu linear regression, dan kita melatih modelnya. Di sini kita bisa prediksi data, di mana R2 itu menunjukkan seberapa baik eh, R kuadrat itu menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variasi datanya, di mana kita dapatkan dengan melakukan evaluasi regresi. Untuk latihan kedua ini kita masih menggunakan dataset Titanic, di mana di sini kita lakukan setelah kita memilih kolom penting, kita lakukan splitting data dengan memisahkan variabel independen dengan dependen, dan kita mengencode kolom ini. Lalu kita menginput missing edge dengan median dan mengimport splitting datanya. Selanjutnya kita lakukan modeling classification dengan lebih dahulu memilih base parameter. Di mana di sini hasilnya ini parameter terbaik itu ada di sini dengan akurasi 0,7,78. Selanjutnya karena regresi, kita lakukan modeling klasifikasi menggunakan algoritma logistik regression. Selanjutnya bisa lakukan prediksi dan evaluasi di sini. Selanjutnya kita lanjut ke tugas, di mana
Kita menggunakan COVID data dan kita lakukan modeling dan kita mempresentasikannya dengan gaya saya sendiri dan menjelaskan fitnya di mana di sini setelah saya meload datasetnya saya melakukan DF location Indonesia di mana ini karena data set ini mencakup banyak negara, saya melakukan filtering data dengan memilih hanya baris yang memiliki lokasi Indonesia. Di sini saya lakukan agar lebih spesifik dan menghindari bias dari data negara lainnya. Selanjutnya saya lakukan pilih fitur di sini di mana eh, saya menentukan variabel independennya di mana itu fitur X dan variabel dependennya yaitu target Y dengan fitur yang digunakan adalah total case, total date, publikasi net, dan escalation. Dan target yang ingin saya prediksi adalah new case. Selanjutnya di sini ada drop missing value di mana karena data set COVID-19 ini memiliki banyak nilai kosong, terutama pada kolom vaksinasi dan kasus harian, saya melakukan penghapusan baris yang memiliki nilai kosong pada fitur maupun target. Lalu di sini ada split data di mana saya membagi dataset menjadi X fitur. X yaitu fitur total case, total death, vaccinated dan population, dan Y adalah target new case. Kemudian datanya dibagi menjadi dua yaitu data latih dan data uji, di mana saya melakukannya untuk mengukur performa model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Di mana di sini saya melakukan linear regression, di mana saya membuat objek model regresi linear dan melatih model menggunakan data latihnya yaitu X-train dan Y-train. Setelah di training, di sini eh, bisa melakukan prediksi di mana kita memprediksi jumlah kasus baru. Di mana selanjutnya di sini kita melakukan evaluasi dengan menggunakan dua metrik utama yaitu pertama itu R kuadrat skor di mana R kuadrat menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variasi data targetnya. Di mana di sini dapat kita lihat R kuadrat skornya itu mendekati angka satu yang berarti modelnya sangat baik. Karena R R kuadrat skor itu jika mendekati satu modelnya sangat baik dan jika mendekati nol modelnya kurang baik. Selanjutnya untuk RMSE atau mean square errornya itu menunjukkan rata-rata besar kesalahan prediksi model di mana semakin kecil nilai RMSE-nya semakin baik. Di sini saya melakukan visualisasi dengan scatter plot yang membandingkan nilai aktual new case dan nilai predikat new case. Di mana saya ingin melihat seberapa dekat hasil prediksi dengan nilai sebenarnya. Demikian penjelasan saya mengenai kode saya, dataset saya ini. Terima kasih, Pak.